Hai, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Salam damai dalam Kristus, Namo Buddhaya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat ya dan tetap semangat belajar. Nah, jangan lupa ya, selalu rajin cuci tangan dengan sabun dan juga menggunakan masker kalau keluar rumah atau berbicara dengan orang lain. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita dari buku tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, sekarang kita perhatikan tujuan-tujuan pembelajarannya ya. Nah, inilah tujuan pembelajarannya. 1. Dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan bahasa lisan secara tepat. 2. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan isi teks tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan bahasa tulis dengan tepat. 3. Dengan diskusi, siswa dapat menemukan kosakata cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 4. Melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata tentang cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. 5. Melalui penugasan, siswa dapat membaca teks pendek tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan lafal dan intonasi yang tepat. 6. Melalui instruksi guru, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan isi teks yang telah dibaca dengan benar. 7. Dengan mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan ejaan yang tepat. 8. Melalui penugasan, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang cara menjaga kesehatan lingkungan dengan bahasa Indonesia yang tepat. 9. Dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolah yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman dengan benar. 10. Melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan 3-5 sikap agar terwujud persatuan dalam keberagaman di sekolah dengan benar. 11. Melalui penugasan, siswa dapat menceritakan tentang pengalaman melakukan kegiatan bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan bahasa yang santun. 12. Melalui tanya jawab, siswa dapat menjelaskan prosedur gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau permainan tradisional dengan benar. 13. Melalui penugasan, siswa dapat mempraktekkan gerak kelenturan tubuh dominan bagian atas dalam rangka pengembangan kebugaran jasmani melalui permainan sederhana dan atau tradisional dengan benar. Hari ini kita akan diingatkan oleh Dayu dan teman-temannya ya. Kita perhatikan kelas dan pekarangan sekolah Dayu bersih karena Dayu dan teman-temannya tahu bagaimana cara menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Nah, sekarang kita amati gambar ini ya, sambil kita dengarkan
apa yang dibicarakan di dalam gambar ini. Kita amati dengan teliti ya. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah, ya Nak. Setelah kita mengamati gambar tadi dan juga mendengarkan percakapan mereka, nah sekarang ada beberapa pertanyaan. Coba kalian jawab ya, pasti kalian bisa. Nah, pertanyaan nomor 1, apa isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Nomor 2, bagaimana cara membersihkan atau bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Yang ketiga, apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Yang keempat, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan ibu guru, Dayu, dan teman-teman? Nah, pertanyaan yang kelima, jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jawab ya pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, setelah kita menjawab pertanyaan tadi, coba perhatikan ya, ada beberapa ada beberapa huruf-huruf acak ya. Huruf acak ini coba kalian perhatikan. Nah, di sini coba kalian temukan ada kata-kata yang tersembunyi di antara huruf-huruf acak itu. Nah, temukanlah kata-kata yang dibentuk pada tabel dengan makna seperti berikut ini. Nomor 1, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Nomor 2, tempat air berbentuk tabung. Tempat air berbentuk tabung. 3, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi tempat untuk berpegang. Nah, coba kalian cari kata apa itu ya. Nah, setelah kita selesai mencari kata di antara tumpukan ya, di antara huruf-huruf yang acak tadi, sekarang kita lanjutkan dengan membaca. Mari kita berlatih membaca kembali dengan lafal dan intonasi yang tepat. Mari kita membaca. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terhimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, jawablah pertanyaan ini. Apa isi teks tadi? Sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Sekarang kita coba amati beberapa gambar ini ya. Coba kalian amati satu persatu. Nah, apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Coba kalian amati gambar-gambar ini. Nah, setelah
kalian selesai melakukan pengamatan tadi, tuliskanlah hasil pengamatanmu ya. Tuliskan di bukumu, tuliskan dengan rapi dengan judul cara menjaga kelas agar tetap bersih. Jadi tulislah dari pengamatanmu itu sebuah cerita. Dayu dan teman-teman telah membersihkan kelas mereka. Mereka bekerja bersama-sama. Nah, sikap ini pantas kita tiru ya. Dengan bekerja bersama-sama dengan teman-temannya, ini menunjukkan contoh kebersamaan di kelas. Dengan adanya kebersamaan, itu akan menunjukkan persatuan bersama teman-teman di kelas. Nah, sekarang kita coba amati beberapa gambar ini ya. Coba kalian amati dengan teliti. Nah, setelah kalian amati, apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Kemudian, sikap apa saja yang telah dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Nah, setelah kalian amati gambar-gambar tadi, coba perhatikan ya, coba kalian pikirkan juga atau kalian renung-renungkan ya. Coba kalian renung-renungkan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Jadi coba kalian renungkan sambil kalian lihat sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Nah, teacher kasih contoh satu ya. Nah, sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas yaitu saling menghormati walaupun berbeda agama. Jadi saling menghargai walaupun berbeda agama. Nah, yang lain coba kalian cari sendiri ya, pasti kalian bisa. Coba cari sikap-sikap yang lain yang dapat mewujudkan kebersamaan di kelas. Nah, sekarang teacher mengajak kalian untuk membuat cerita. Apakah kalian bisa bercerita? Pasti bisa ya. Nah, coba kalian ceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas. Seperti contoh yang dikatakan atau yang diceritakan oleh Dayu ini. Dayu mengatakan, aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Nah, itulah yang dikatakan Dayu. Sekarang coba ceritamu bagaimana? Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar. Di samping nyaman, kelas juga bisa dipakai untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Seperti misalnya kegiatan menari, bermain bersama, atau bahkan latihan untuk membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Nah, bagaimana kita latihan? Ya, bagaimana caranya melatih tubuh kita supaya lentur dan tidak kaku? Untuk itu, perhatikan gambar-gambar ini ya. Nah, kalian boleh mengikutinya. Nah, dari tadi kita sudah mempelajari berbagai hal ya. Kita masih diajak untuk bisa membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian kita juga jangan lupa selalu mengamati gambar dan kita dimintai bagaimana pendapat kita tentang gambar yang kita amati. Lalu kita buat ceritanya tentang gambar yang kita amati tadi. Nah, setelah itu kita juga tadi diajak untuk melihat ya, menemukan kata yang ada di antara huruf-huruf acak. Nah, setelah itu jangan lupa pesan dari Dayu dan teman-temannya. Kita ikuti, kita tiru sikapnya ya, karena dia selalu melakukan berbagai kegiatan bersama-sama dengan temannya, sehingga menunjukkan kebersamaan di kelas. Dengan adanya kebersamaan itu menunjukkan rasa persatuan. Nah, carilah sikap-sikap yang baik yang menunjukkan kebersamaan ya. Setelah itu juga jangan lupa kita latihan ya, membuat tubuh kita supaya lentur dan tidak kaku. Nah, itulah tadi berbagai kegiatan yang kita ikuti pada hari ini.
Jangan lupa ya, tetap semangat ya, tetap semangat dan juga tetap rajin belajar. Baik, Teacher Rasa, kegiatan kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Baik, sampai jumpa. Bye.